Hai, selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini sehat dan penuh semangat. Walaupun tadi malam di antara teman-teman ada yang sengaja tidurnya di atas jam 10 malam karena ikutan tryout Sinaunang Omah bersama dengan Universitas Airlangga dengan menggunakan platform digital Analitika. Seru banget ya? Gimana perasaannya? Deg-degan nggak? Wah, luar biasa nih karena 10 golden ticket sudah disiapkan. Dan ini yang menarik akan segera diumumkan dalam waktu dekat, namun bukan hari ini. Kenapa? Karena teman-teman di rumah kan kemarin habis tegang tuh ngerjain, butuh waktu untuk rileks dulu, tarik nafas dulu. Dan tim IT dari Analitika maupun Sinaunang Omah JTV akan melakukan verifikasi data untuk memastikan siapa 10 nama dengan nilai tertinggi yang berhak untuk mendapatkan golden ticketnya. Jadi kamu harus terus follow ya akun media sosial Instagram baik Analitika, Sinaunang Omah JTV dan tentu UNAIR atau Universitas Airlangga karena waktunya akan segera diinformasikan. Tapi hari ini biar nggak tegang-tegang banget karena kemarin kan sudah ngerjain tuh, terus penasaran jawabanku bener nggak ya kira-kira, cara ngerjainku bener nggak ya kira-kira. Langsung Kak Putri undang tamu spesial pakai banget kesayangan teman-teman semua termasuk Kak Putri. Ada Kak Melisa dari Analitika. Kak Mel, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kak Putri. Aku seneng banget ketemu. Tak kirain bosen. Enggak, sama sekali enggak. Aku excited banget apalagi kemarin dibilangin, Kak Putri besok kita sekalian pembahasan ya sebagian di antara soal yang mungkin dirasa sulit oleh teman-teman. Gitu, baik. Ini nanti kita akan bahas materi yang kurang lebih sama kayak kemarin. Siap. Nah, jadi tentang garis, kemudian tentang bangun datar gitu ya. Cuma nanti apakah ini bisa menjawab penasaran teman-teman dari soal yang tadi malam? Nah, itu nanti teman-teman yang tahu gitu ya. Jadi saya juga nggak tahu nih soal yang dikasih saya ini tadi malam ada apa enggak di nomor berapa gitu ya. Cuman kita mau bahas jadi biar teman-teman itu nanti lebih menguasai aja untuk materi ini. Betul. Jadi nomor 1 kita harus semangat belajar, apalagi pejuang UTBK. Kalau dapat golden ticket pun alhamdulillah, namun kan tetap harus mengikuti jalur SBMPTN untuk verifikasi kemenangan ya. Benar. Jadi tetap harus Sinaunang Omah bareng Analitika untuk bisa masuk Universitas Airlangga. Iya, benar. Kita mulai dulu. Jadi hari ini penalaran kuantitatif masih seputar tes potensi skolastik ya. Betul sekali. Teman-teman bisa mulai menyimak karena Kak Mel sudah siap dengan latihan soal barangkali diantaranya muncul semalam. Iya, kita akan munculkan. Langsung aja kita munculin materinya. Ya, penalaran kuantitatif ya. Slide selanjutnya yuk. Segmen 1 kita mau bahas. Nah, ini kan sama kayak kemarin ya, Putri ya. Betul. Yaitu tentang garis. Nah, rangkumannya juga masih sama. Jadi kita akan bahas soal yang masih ada kaitannya dengan ini gitu. Tapi akan kita tambah sedikit gitu ya. Jadi karena lagi-lagi soal UTBK itu kan bervariasi. Ya, jadi kita nggak pernah tahu apa nih yang bakalan kita hadapin gitu. Nah, nanti kita akan tambahkan soal yang mungkin konsepnya nggak ada di sini, tapi kita akan bahas bareng-bareng di soalnya. Gitu itu ya. menarik. Oke, teman-teman mungkin sambil di rumah mau catat-catat, boleh gitu ya. dicatat, boleh difoto biar cepat. Iya, bener banget. Boleh ya. banget. Atau mungkin mau langsung nyoba utek-utek sendiri, jadi sambil kita bahas mereka mungkin nyoba dulu. Kenapa tidak? Nah, jadi nanti dia, oh ternyata benar. Nah, berarti udah oke kan gitu kira-kira ya. Betul. Oke, yuk kita langsung aja ke soal yang pertama. Secara konsep teman-teman sudah mengikuti kemarin. Kalau ketinggalan nanti bisa menyaksikan tayangan ulangnya di kanal YouTube JTV untuk bisa di screenshot atau di foto ya. Iya, betul banget. Kita mulai Kak. Ya, ini dia soal yang pertama. Garis G memiliki gradien 2. Jika G menyinggung grafik fungsi Hx sama dengan bla bla bla, di X sama dengan 1, maka persamaan garis G adalah bagaimana? Kita berurusan dengan garis lagi. Garis lagi. Nah, karena pertanyaannya tentang persamaan garis, kemarin kita udah mengetahui bahwa persamaan garis itu rumusnya ini. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Udah pegang ini aja udah aman kita. Ya. Tinggal kita perlukan apa? Unsur-unsur apa aja sih yang belum ada di soal tersebut? Betul. Gitu ya. Nah, kita lihat M kemarin adalah gradien. Di situ sudah ada keterangan. 2 angkanya. 2. Diketahui gradiennya 2. Aman nih gradiennya, nggak perlu dicari. Terus ini ya ada Y1 dan X1, ini adalah titik singgungnya. Ya. Nah, X1 adalah titik singgung dan di situ sudah ada keterangan. Ya. Menyinggung grafik di X. Ya, nah, menyinggung X fungsi sama dengan 1. X sama dengan 1. Betul. Jadi X1-nya udah ada nih, yaitu 1. Yang belum ada tinggal Y1. Y1-nya. Nah, jadi gini teman-teman, kita analisis soal itu.
rumusnya apa? Ya, itu yang harus dipegang. Itu yang harus teguh. dipegang dulu. Terus unsur-unsur mana aja yang belum diketahui di soal. Betul. Nah, itu baru kita analisis butuh apa nih, Ya. gitu ya, butuh konsep apa lagi nih selanjutnya gitu. Baik, nah sekarang ini grafik fungsinya kan hx sama dengan min x kuadrat plus rx ya. Betul, plus 1. Plus 1. Oke, baik. Nah, teman-teman, nah ini yang konsep yang belum ada di rangkuman saya tadi. Betul. Ya. Nah, jadi kalau kita punya kurva, lalu ada garis singgung, apa hubungan antara kurva dan garis singgungnya? Itu dia. Koneksinya kita cari, ya. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalkan saya punya kurva, misalkan ini kurvanya Coba kita ya. gambarkan ya. Nah, ini kurvanya memiliki fungsi hx misalkan. Misalnya. Kemudian garis singgungnya bebas ya, saya gambar asal aja di sini. Ya, titik itu. Nah, ini titik singgungnya si x1, y1-nya. Betul. Kan ya. Nah, apa hubungan antara kurva sama garis? Koneksinya ada di kemiringannya, gradien. Oh. Ini teman-teman di rumah pasti udah banyak yang tahu. Oke. Bahwa gradien dari garis singgung itu adalah turunan pertama dari kurva dengan memasukkan nilai x-nya adalah x1. Oke, sekali lagi, gradien dari garis singgung adalah turunan pertama dari Fungsi kurva ini aha, dengan memasukkan x-nya adalah x1-nya, titik singgungnya tadi. pasti X1 ya, Ya. bukan Y1. Alasannya kenapa? Kalau boleh Karena di sini kan fungsinya nanti dalam x. tahu? Oke. Kan nggak mungkin kita masukin y ke dalam Sip. situ ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk menurunkan berarti kan kita butuh konsep turunan nih. Iya. Nah, saya yakin kalau fungsinya sesimpel ini, teman-teman di rumah pasti udah bisa nurunin. Nggak ada masalah ya, teman-teman ya. Nah, yuk sekarang kita turunkan ya. Jadi kita mau menurunkan fungsi ini dulu. Sebelum kita masukkan x1 kita turunkan dulu. Yep. Pasti udah bisa semua ya. Turunan berarti kita tinggal turunin pangkatnya, jadinya min 2 x, pangkatnya turun 1. Jadi 2 dikurangin 1 berarti pangkat 1. 1, betul. Kemudian ini kan x-nya pangkat 1 ya. Betul. Berarti tetap r. Betul, plus R. Kemudian x-nya di sini 1 kurangin 1 berarti 0. Betul. Berarti x-nya hilang. Yes. Nah, jadi seperti ini turunan dari fungsi berikut. Oke Ya. Nah, Oke. satunya udah nggak usah. Orang Ya. kan gak ada x-nya. Gimana Betul. mau nurunin gitu Betul. ya. Baik, nah sekarang tinggal memasukkan x1-nya ke sini. Kamel, boleh tanya nggak? Seandainya angka 1 yang di belakang itu ternyata adalah 5, 10, 30, 70. Tetap Tetap auto auto. hilang. Akan hilang. karena dia punya variabel Diturunkan. x lagi. Ya, Betul. jadi nggak bisa diturunkan. Gitu Siap. ya. Oke, paham. Nah, sekarang ini kita kan harus memasukkan nilai x1 ke dalam turunannya. Betul. Ini ada 1. Nah, 1 ya. Kita turunkan. Jadi ini gradiennya tadi kita masukkan ya. Betul, gradiennya adalah 2. Nah, 2 ini. Min 2 kali 1 ditambah R. Berarti 2 sama dengan min 2 Min 2 tambah plus R. Itu artinya R sama dengan 2 plus 2 sama dengan 4. Pintar tuh. Aku kalau giliran gitu pinter aku. Coba ditanya. Jadi apa resep atau rumus yang akan kita gunakan untuk mengerjakan ini? Krik, 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 Gitu krik. ya, Nunggu Kak, ya? Kak Amel kasih bisikan. Kalau ini langsung oke. Langsung cepet Oke, banget. Soalnya baik. urusan duit. Itu kan kayak orang utang debit gitu kan. Bener banget ya, plus minus kadang-kadang kita belajarnya gampangnya gitu aja. Betul. Gitu ya. Oke, nah apa gunanya R ini? Jadi teman-teman tadi goal kita kan cari Y1. Y1 itu apa sih sebenarnya? Y1 itu adalah nilai dari fungsi ketika X-nya sama dengan X1. Ya. Jadi fungsi ini harus lengkap. Betul. Biar kita bisa ngitung si Y1-nya. Nah, dengan Tinggal adanya dimasukkan R, dong. fungsinya udah lengkap sekarang. Betul. Nah, kita tulis kembali ya Jadi fungsinya. min X kuadrat plus 4X plus 1. Nah, ini akan menjadi Y ketika X-nya kita masukkan titik singgungnya. Yap, Nah, jadi kita masukkan ya, betul. min 1 kuadrat. Ya. Sehingga Kita akan dapatkan muncul angka ini min 1, min 1 ditambah plus 4 plus 1. Ini hilang ya. Yap, Jadi Y-nya sama dengan 4. Nah, ini Y1 nih. Ya, betul. Oh, jadi sekarang udah lengkap. Ada M, Ada X1 dan ada Y1. Tinggal cemplungin ke sini. Sehingga akan muncul Persamaan garisnya. Ya, kita lengkapi. Y min Y1 berarti 4 sama dengan gradien 2. X min X1-nya adalah 1. Betul. Oke, sehingga akan muncul Y sama dengan 2X min 2 plus 4 ya. Iya, pintar. Menjadi 2X plus 2. Dan jawaban benar adalah B. Oke, nanti Kak Putri akan munculkan papan tulisnya untuk difoto. Terus sekarang aja deh, boleh kita bantu close up dulu Kak, sebelum transisi ke segmen selanjutnya dan soal berikutnya, supaya teman-teman bisa foto dulu, simak baik-baik. Oke, sudah, kita akan munculkan. Nah, Kak Putri akan hitung 3, 2, 1. Mohon waktu untuk jeda, persiapan untuk latihan soal berikutnya tetap bareng Sina Unang Omah ya.
Hai, sebelum kita lanjut latihan soal untuk segmen kedua Sinaunang Omah episode hari ini, pembahasan soal tryout semalam. Kak Putri cuma mau ingetin nih buat teman-teman yang galau soal masa depan dan ingin meraih masa depan, boleh untuk mendaftarkan diri di Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Caranya gampang banget, tinggal akses websitenya pmb.untaksby.ac.id ya. Nanti di situ akan ada banyak informasi dan penjelasan bagaimana cara untuk bisa terdaftar dan bergabung di Untak. Sekarang kita lanjut dulu Kak Mel. Iya, baik. Soal berikutnya. Soal berikutnya ini kita udah ganti materi ya. Oke. Kita ke bangun datar. Move on, bangun datar. Move on ke bangun datar. Yuk kita lihat slide berikutnya lagi. Nah, ini dia. Ringkasannya masih sama seperti kemarin ya. Ada segitiga, sudut dan segala perintilannya. Kalau teman-teman di rumah udah mulai catat-catat ya. Di sini saya akan tambahkan lagi. Jadi sebenarnya gini ya, saking luasnya spektrum dari unsur-unsur si bangun datar ini, kadang kita nemu soal, oh iya, ini butuh ini gitu ya. Jadi itu belum saya cantumkan di sini, nanti kita tambahkan. Itulah. Karena kita mau ngebahas soal yang memerlukan konsep tersebut. Oke. Gitu ya. Nah, soal yang mau kita bahas adalah kita cek di slide berikutnya. Teman-teman sudah menyimak bagian pertama, kita langsung fokus ke latihan soal. Nah, ini ya soal tentang bangun datar ini kalau kita lihat dari gambarnya sebenarnya kayaknya simpel ya. Coba kita lihat ada lingkaran, kemudian pertanyaannya adalah tentang luas daerah yang diarsir. Nah, simpel aja. Kita kalau mau hitung luas daerah yang diarsir pasti luas daerah yang besar dikurangi luas daerah yang menutupi kan gitu. Betul. Ya? Hanya saja kita perlu tahu ini jenis bangunnya apa. Betul sekali. Itu harus kita pastikan ya. Nah, untuk soal ini Kak Putri, itu kita butuh 5 konsep. Nggak cuma 1 atau 2 konsep. Tentu saja. Kita butuh ini 5 bangun konsep. yang merupakan gabungan entah dari bangun apa saja. Makanya itu ya. Jadi kita butuh 5 konsep. Salah satunya konsep yang tadi belum kita tulis di rangkuman ya. Yang pertama adalah konsep tentang garis singgung lingkaran. Oke, garis singgung lingkaran teman-teman. Mohon disimak. Ya, kemudian yang kedua kita butuh konsep kekongruenan. Kekongruenan. Aha. Nah, kekongruenan ini sebenarnya ada di dalam kesebangunan. Jadi kemarin kita udah catat kesebangunan ya. Kalau teman-teman baca kesebangunan secara lengkap, pasti ada kekongruenan di situ. Gitu. Cuman karena nggak ketulis, takutnya lupa. Saya cantumkan di sini ya. Kemudian selain kekongruenan, kita juga butuh konsep tentang 2 garis sejajar dipotong. Oke. Tahan dulu, garis singgung lingkaran adalah ketika lingkaran bersinggungan dengan garis yang lain. Yes, betul. 2 garis sejajar dipotong karena memang di sini ada 2 garis sejajar dipotong. Benar sekali. Permisi, kekongruenan sebelah mana ya, Kamel? Sabar. Supaya, sabar dong, ini masih konsep. Duh, aku terlalu bersemangat, maaf terlalu ya. bersemangat. Penasaran sama Pitagoras. Kak Putri, ini apa gitu ya? Kenapa sebanyak ini gitu yang dibutuhin? Ini kalau udah segitiga pasti ada Pitagoras. Terima kasih. Lalu sama luas dari bangun datar ya. Nah, kalau kita miss di salah satu ini, maksudnya kita nggak ngerti salah satunya, itu udah dijamin kita akan kelabakan ngerjain soal ini. Tapi kalau komplit, kita paham semua, maka ini selesai. Kita langsung aja ya. Oke. Mungkin Kak Putri bantu baca soalnya karena agak panjang. Dengan saya senang akan hati. menggambarnya. Saya paling jago membaca soal. Lingkaran di bawah ini memiliki titik pusat C dengan jari-jari, R sama dengan 3 satuan panjang. Nah, ya saya sambil gambar. Segmen garis AP merupakan garis yang menyinggung lingkaran di titik P. AP merupakan garis yang menyinggung lingkaran di titik P. Segmen garis BC sejajar dengan AP. Jika BD sama dengan 4 satuan panjang, maka luas bagian yang diarsir adalah titik-titik satuan luas. Tahan dulu, saya mau tanya. Di soal gambar ini itu ada atau tidak? Sudah ada. Oke, artinya sudah membantu soal ya? Betul. Jadi data yang diberikan di kalimat sesuai tadi dengan soal itu sudah diletakkan semuanya di sini. Oke, ini akan sangat membantu sekali karena teman-teman kalau baca soal mungkin sebentar garis P bersinggungan dengan lingkaran, titik P ada di mana? Memang harus ada alat bantu. Betul ya. Jadi soalnya memang sudah memberikan gambarnya, ilustrasinya. jadi kita tinggal menganalisa saja. Oke, ya. siap. Baik, nah yang diarsir adalah daerah sebelah sini. Nah ini sengaja nggak saya arsir karena nanti kita mau utak-utak juga daerah sini, biar kelihatan jelas konsepnya ya. Nah yang kita cari adalah luas daerah. Jadi kita butuh tahu ini bangun apa, yang nutupi ini bangun apa. Kita perlu memastikan itu. Ya. Nah kalau kita lihat di sini ada 2 garis sejajar, berarti A, B, C, P ini udah kelihatan ini trapesium. Oke.
ya, karena ada garis sejajarnya. Betul. Gitu kan ya. Nah, cuman kita mikirnya gini, ini trapesium apa nih? Karena trapesium kan ada yang sama kaki, ada Betul, yang ada siku-siku, ada yang bebas. Betul. Gitu kan ya. Nah, jadi kita perlu memastikan. Kemudian bangun yang menutup juga kita lihatnya, oh oke, ini part of lingkaran. Betul. Tapi berapa per berapanya? Betul. Seperempat, sepertiga, Dan kita nggak tahu ini berapa sudutnya. dan kita nggak tahu karena nggak ada keterangannya. Nah, Ya. kita memerlukan semua ini untuk mengetahui itu. Yang pertama, untuk tahu bahwa ini bangun apa, kita perlu konsepnya garis singgung lingkaran. Oke. Garis singgung lingkaran itu always tegak lurus dengan jari-jari, Kak Putri. Garis singgung lingkaran selalu tegak lurus dengan jari-jari. Betul. Jadi ini kan PC Ya. jari-jari. Iyap, AP garis singgung. Iyap. Berarti siku-siku. pasti. Nah, jadi trapesiumnya udah kelihatan. Oh, Yap. ini trapesium Siku-siku. Kalau kita nggak paham konsep ini, Oh, ya cuman gini aja, ini apa? apaan ini? Gitu ya. Karena itu tersurat dan tersirat ya. Nah, kan tersirat udah keluar nih dari Kak Putri ya. Oke, nah karena ini tadi sejajar, kemudian ada jari-jari di sini, otomatis Kak Putri lihat di sini juga pasti sama dong. Iya. Dengan ini, karena ini kan garisnya sejajar, dipotong dengan satu garis. Betul. Ya. Ini pasti harus 180, jadi ini juga siku. Pasti siku-siku. Betul. Jadi kita langsung lihat, oh oke, ini bangun yang menutup ini adalah seperempat lingkaran. Yap, Karena siku. siku-siku. Oke, jadi sekarang urusan kita tinggal si trapesiumnya. Yap, Trapesiumnya data yang kita punya cuman ininya doang, karena ini adalah jari-jarinya. betul. Tapi panjang sisi sejajarnya AP sama BC-nya nggak ada. Kita belum tahu. Kita belum tahu. Oke, kita ke BC dulu karena di sini ada informasi. Yap, Nah, si CD dan BD itu jelas lagi-lagi masuk ke konsep ini ya. Ini adalah siku-siku. Betul. Sehingga Pitagoras main. betul. Nah, 3, 4 pasangannya kemarin yaitu 5. jadi BC-nya 5. Betul. Sekarang kita AP yang perlu. Betul. Nah, AP gimana caranya ngitung si AP ya? Mhm. Kayak nggak ada informasi apa-apa, kita ginikan aja. Ini saya buat garis sejajar PC. Oke. Yap, Sehingga saya sudah punya clue bahwa di sini juga pasti auto. 5. Nah, tinggal sekelumit lagi nih. Ini saya kasih tanda ya F PR misalkan. banget AF ini. Tinggal si AF. Nah, ini tadi Kak Putri kan nanya, si kekongruenan ini gunanya di mana? Di Nah. sini. Sebelah mana ya? Nah, kita lihat ya. AFB, Ya. ini kan jelas FB-nya kan sama dengan ini. Betul, 3. Ya. Kita perlu AF. Kita berarti perlu tahu jenis segitiga AFB ini apa. Betul. Pertama, jelas ini siku-siku, berarti ini juga Siku-siku. berarti ini segitiga siku-siku. Yap, Sekarang Kak Putri bayangin, kira-kira si AFB ini kongruen sama siapa? Kongruen itu kembar atau sama? iya. Kita lihat Udah ya. langsung kebayang Kak. Kebayang. Izin ya. Aha. Ini sih ini jelas 3, ini 4, ini 5. Nah, tuh, ya. Jadi dengan kekongruenan kita bisa mengetahui panjangnya AF, yaitu 4. Yap, Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung ya, kenapa kok bisa kongruen? Yap. Nah, dari mana asalnya kongruen? Ingat, teman-teman, salah satu syarat kongruen itu adalah sudut sisi. ya. Ini ada sudut siku-siku, Ya. ini juga siku-siku. Betul, itu udah Ini ada syarat sisi utama. 3, ini ada sisi 3. Lalu ada sudut lagi di sini yang sama dengan ini. Nah, jadi unsur-unsur untuk mengatakan bahwa AFB dan BCD ini kongruen sah. Resmi apa ya? Jangan sampai kebalik. Ada pikiran ini 3, berarti ini 4, ini 5. Nah, jangan karena sampai- ingat posisi siku-sikunya di situ. Nah, betul banget. Jadi harus Pitagoras. Pitagoras ya dimainkan lagi ya. Nah, jadi dengan semua konsep yang ada di sini kejawab sudah. Semua unsurnya sudah kita temukan. Yap. Tinggal kita mencari. Hitung. Nah, daerah yang diarsir ini adalah seperti biasa ya, luas Iya. apa kurangi luas apa kan Betul. gitu. Nah, ini kalau teman-teman misalkan nih udah SMA, lupa rumusnya trapesium. Yoi. Ini kan tinggal kita lihat ada segitiga Betul. sama persegi panjang. Yes. Pakai itu aja. Jumlah aja Betul. antara luas persegi panjang dengan luas segitiga. Nah, jadi luas arsiran ini sama dengan luas segitiga siku-siku ditambah luas persegi panjang Yap, dikurangi dikurangi luas seperempat lingkaran. Nah, tapi semua data itu proses nyarinya kayak tadi Iya. ya dengan 5 konsep ini. Oke, langsung aja Kita kita, akan hitung. hitung. Jadi Oke. di sini segitiga siku-sikunya alas tinggi Iya, ya. setengah kali alas paling tinggi ya. Kali 3 kali 4. 4 hasilnya adalah nanti. Oke. Nanti aja biar langsung. Aha, Kemudian betul. persegi panjangnya Panjang 5 kali lebar 5 kali 3. Iya, betul banget ya. Kemudian yang terakhir, Nah, ini dia. seperempat lingkaran adalah seperempat kali kali pi R kali kuadrat. jari-jari betul Ya. R kuadrat ya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini pi-nya nggak usah dipecah karena di situ jawabannya Sudah dibantu. Iya, Jadi betul. nggak usah sibuk menghitung pi, teman-teman.
Ya kita jumlahkan ya ini ya, berarti ini Ya. adalah 12 bagi 2. 6 ditambah 15 dikurangi, nah ini 9. dia 9/4 pi. Iya betul. Ini tambah ini. Waduh, baik banget loh pilihan jawaban. Iya. Kita nggak usah kelingan, nggak butuh kalkulator buat ngerjain soal kayak gini Betul, kan, jadi karena memang- hitung-hitungannya sangat sederhana. Betul. Jadi soal-soal UTBK begitu ya. Kita ngeliat jawabannya kok kayak susah, padahal justru ini ngebantu banget. Betul Kalau sekali. jawabannya nggak gini malah kita bingung. Malah puyeng, harus ngitung loh. Ha-ha. Dikalikan pi dulu, dibagi Nah. per 4 dulu, disamakan penyebut, lalala, dan ketemulah hasilnya 21 dikurangi 9/4 pi, itu adalah D. Yang sudah selesai dari 5 menit yang lalu, Anda layak ada di sini bareng sama Kak Mel, jangan Bener, Kak bener, Putri bener. ya. Kak Putri mewakili teman-teman yang ini apa Kok segininya, gitu. gitu ya. Jadi ternyata gampang, mudah, asalkan teman-teman mau berjuang dan mencoba. Tapi kalau penasaran soal berikutnya apa nih yang bakal dibahas oleh Kak Mel, jangan kemana-mana, Sinau Nangom akan segera kembali sebentar lagi. Hai buat yang baru nonton terus deg-degan. Hari ini pengumuman loh hasil tryout Sinau Nangoma bareng sama Universitas Airlangga. Karena semalam aku udah ikut ngerjain dengan platform digital analitika. Sabar, pendaftarnya itu lebih dari 10.000. Jadi 10 golden tiketnya ini kami pastikan betul-betul jatuh ke tangan yang tepat karena sudah mengerjakan dengan tepat dan tentunya tidak melakukan kecurangan. Benar-benar harus dikerjakan sendiri kan. Jadi hari ini Kak Putri akan minta Kak Mel untuk melakukan pembahasan dulu. Sementara untuk informasi pengumuman pemenang golden ticket, 10 golden ticket masuk Universitas Airlangga akan segera diinformasikan kapan waktu terbaik untuk teman-teman tahu. Mudah-mudahan dimudahkan, amin. Kak Mel kita lanjut yuk. Yuk kita lanjut lagi ya. Jadi kita masih bangun datar lagi. Yap. Ya, karena bangun datar seperti biasa ya, begitu banyak jenis soalnya, begitu banyak variasi soalnya. Jadi kita bisa dengan berbagai latihan yang ada di sini nanti, teman-teman jadi ada pencerahan gitu. Oh, ini kayak yang kapan hari deh dibahas di Sinau Nang Omah gitu ya. Betul. Nah, jadi kita akan bahas model soal yang lain lagi, tapi masih tetap terkait dengan bangun datar. Oke. Oke, langsung aja ke slide yang berikutnya. Yang berikutnya lagi, Slide selanjutnya. soal. Oke, kita akan mulai ke soal. Ini Nah, dia. Ini dia ya. Nah, jadi kita punya bangun datar. Di sini ada persegi panjang sama lingkaran. Lingkarannya ada di dalam gitu ya. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang segmen garis DE ya. Panjang segmen garis DE ini berapa? Kalau lingkaran ini menyinggung sisi-sisi dari persegi panjang ABCD tersebut. Ya. Oke, teman-teman kalau lihat soal seperti ini jangan punya pikiran itu lingkaran ngapain kurang kerjaan di situ. Jangan, dikerjakan ya, dikerjakan. Silakan Kamel. Iya, kalau bicara yang kurang kerjaan, mungkin yang kurang kerjaan yang ini ya, apa namanya, yang bikin mungkin ya. Ini gimana ceritanya gitu kan ya? Nah, Oke. ayo kita perlakukan dengan baik. Tapi kekurang kerjaan ini benar-benar mengasah logika kita. Yap. Ya, jadi kita dengan menghadapi soal seperti ini, itu kita terlatih ya dengan berbagai model apa namanya variasi. Oh, garis singgung itu bisa ya model soalnya kayak gini. Jadi nggak kelihatan garis singgungnya gitu ya. Tapi ini pakai materi garis singgung karena ada keterangan menyinggung gitu kira-kira. Jadi semua konsep-konsep yang tadi kita bahas akan digunakan lagi di sini. Kita ya. akan coba. Oke, saya gambar dulu dengan gambar yang ya, Dengan gambar yang selalu bagus, aduh Kak, ini lebih saya kok bagus suruh- daripada saya yang suruh gambar menggambar. lingkaran ini saya setengah mati loh sebenarnya tuh. Coba lihat. Ih, bagus loh itu. Saya jadi inget kaleng kerupuk. Tutupnya. Ya kalau kerupuk kan tengahnya ada lingkarannya ya. Betul. Aduh, ini Oke, kita akan menggambar. Tidak apa-apa. Teman-teman yang melihat gambar yang Kak Mel bikin itu auto merasa bahwa itu gambar garisnya lurus. Jadi tolong ya, berpikir jernih terhadap gambar tolong yang dianggap dihasilkan. ini lurus ya. jangan dilihat ini kok bengkok di situ sih. Gimana sih Kak Mel ini gambarnya, jangan, tolong ya. Ini saya sudah setengah mati nih. Tidak apa-apa, karena hari ini oke. kelasnya adalah kelas penalaran kuantitatif, Bukan kelas- kelas menggambar. Iya, bukan kelas melukis ya teman-teman ya. Aduh. Selagi Kamel menggambar, Kak Putri akan sambil bacakan ya teman-teman. Jadi ini ada informasi di sini. Panjang segmen garis DE pada gambar di bawah ini jika lingkaran tersebut menyinggung sisi-sisi persegi panjang ABCD. Sekali lagi gambarnya sudah tersedia, ilustrasinya sudah ada. Jadi teman-teman tinggal melihat analisis
Kira-kira apa yang dibutuhkan dari pertanyaan ini untuk Iya. melengkapi kesempurnaan? Semoga saja. Sempurna sekali, bagus sekali. Oke, ini A, Ya, B, B, atas kemudian C, kiri D, ini ada E. ya. Ini 12 Betul. dan yang ini adalah 15. Nah, panjang segmen garis DE berarti yang ini ya. Yep, Nah, kita lihat DE jelas kelihatan ini adalah part of segitiga siku-siku. betul. Jadi mencari DE tentu saja kita membutuhkan panjangnya DC dan juga panjangnya CE. Yep, Di sini DC-nya udah aman, tersedia. betul. Ya. Yang kita perlukan tinggal si CE-nya. Nah, bagaimana kita bisa menjawab CE? Inilah ya konsep garis singgung lingkarannya tadi dimainkan. Karena kita lihat di sini ada lingkaran Betul. dan ada beberapa garis yang menyinggung. Betul. Kan gitu ya. Nah, kita pasang dulu titik-titik singgungnya di sini, di Di sini, situ, di situ, di sini. dan di situ. Nah, ya kita beri huruf ya biar nggak bingung. Di sini misalkan F, G, H, I. I, misalkan begini ya. Yep. Nah, ingat tadi bahwa yang namanya garis singgung lingkaran itu selalu tegak lurus dengan Jari-jari. jari-jari, betul. Nah, jadi kalau saya punya jari-jari di sini misalkan pusatnya ya. Yep. Ini ke sini. Nah, Ini tuh kelihatan tegak ya? lurus. Berarti ini tegak lurus, gitu kan ya. Sehubungan pula dengan I misalkan, Tegak berarti ini lurus juga juga. tegak lurus. Kelihatan bahwa kita mempunyai suatu persegi di sini. Persegi. Dan panjangnya ini adalah jari-jari lingkaran. Yep, Berapa jari-jari lingkaran ini? tentu karena itu bersinggungan dengan persegi panjang, ya. berarti dia adalah 6. Benar sekali. Jadi diameternya ini sama dengan lebarnya kan? Betul. Sehingga ini adalah 6 6. ya. Maka ini juga 6 nih yang ke bawah. Tentu. Lari berarti juga 6. nah, apa yang kita peroleh? CG. Ya, Karena CB itu 15, maka Betul. CG 15 kurangi 6, CG-nya 9. Buat apa CG ini? Buat CF. yep. Kenapa kok bisa begitu? Nah, kita punya konsep garis singgung lingkaran tadi ya. Kalau saya punya lingkaran Kak, kemudian ada titik di luar lingkaran ini. Lalu saya tarik garis singgung dari titik tersebut ke lingkaran kedua arah, Yep, maka terbentuk dua garis singgung yang sama panjang. pasti. Pasti. Jadi ini adalah dua garis singgung lingkaran yang berasal dari titik yang sama, Oh, yaitu C, ya. Sehingga kalau CG-nya ini 9, CF-nya ikutan 9. 9. Iya ya. Bener ya. Bayang ya? Ya. Nah, ini garis singgung nih tuh. Oke, Kalau kita betul. nggak ngelihat gitu kan nggak kebayang sama Nggak sekali. kebayang sama sekali. Apa gitu ya. Aha. Nah, ini garis singgung nih. Nah, ya, dari titik yang sama. Jadi ini 9, ini pasti 9. Oke, CF udah beres. CF udah beres. Bagaimana tinggal dengan yang kecil. Ya, nah yang kecil ini bagaimana? Oh ya, sebelum kita ke EF, kita mau ke DH dulu karena DH ini adalah nanti mengandung DE di dalamnya. Oke. DE kan yang mau kita cari ya. DH-nya juga udah ketemu yaitu 9. 9, pasti. Karena sama dengan si Betul. CG, ya, udah pasti. Nah, sekarang tinggal EF sama EH. Yep. Lagi-lagi ini konsep ini, Mhm. ya. E adalah titik di luar. Mhm. Kita tarik garis ke EF, nyinggung. Betul. Tarik garis ke EH, nyinggung. Betul. Besarnya ini dan ini berarti Pasti sama. betul. Nah, karena kita nggak tahu itu berapa dan itu memang misterinya, Mhm. maka kita misalkan aja sebagai X. Yep. Nah, kalau udah gini Kak Putri, tinggal kita lanjutin ke Pythagoras. Boleh kita coba? DE, Aha. ya, karena yang mau dicari DE ya. Betul. DE kuadrat itu sama dengan, karena ini adalah sisi alasnya ya kan, siku-sikunya di sini. Betul. Berarti miring kurangi DC. Betul, Ya, pasti. EC kurangi DC berarti Pasti. pasti ya, EC kuadrat. Betul, dikurangi DC kuadrat. Kita masukkan DE. DE-nya belum tahu. Betul. Tapi masukkan DE adalah part of DH. Betul. Yang mana ada X di sini. Betul. Berarti Artinya DE itu 9 adalah- dikurangi X kuadrat. Cerdas banget kan? Tentu saja. Muridnya siapa, Kak Mel? Muridnya Kamel gitu ya. Itu dia, bener. Aduh, kok jadi 2 hari jadi memuji murid. diri ya? sendiri nih saya. Oh tidak, kita harus optimis. Kalau Optimis ngerjain ya? terus bisa, kita harus apresiasi. Oke, Itu yang benar. bikin kita maju. Lanjut. Lanjut, sekarang kita ke EC. Ya, EC adalah CF Yep. ditambah Tentunya EF. Betul. Jadi di sini ada 9 Betul. ditambah X kuadrat. Yap, Kita betul. kurangi sama DC, DC aman. 12 kuadrat. Ini tinggal ngelanjutin Kak. Kalau udah Baik. ketemu X-nya nanti kita bisa mencari DE-nya ya. Ini kita lanjutin, ini kuadrat, teman-teman Kita harus harus sudah buat cepat dalam ya ngitung persamaan ini ya. ya. 81 min 18X plus X kuadrat. Yap, sama Yang sebelah dengan sini 81 plus. 18X plus X kuadrat. Betul, yang paling Dikurangi belakang. 144. Nah ya. Terus ini ada X kuadrat sama-sama positif pasti hilang ini nanti. Hilang. 81. Yes, hilang. Oke, Nah, tinggal itu ini sisanya. sama ini ya, Betul. kumpulin aja. Kumpulin jadi 1, Min 18X min 18X sama dengan min 144. 144. Karena sama-sama negatif, biar nggak
ini Nggak bingung? positifin aja. Jadi positif. 36X Oke. sama dengan 144. Nah, 36 Kak. Oke, 36 ya. Maaf, 18, 18. murid lagi teliti. Yes, sip. Ini gunanya ada Kak Putri di sini tuh gitu ya. Yes. Oke. Alhamdulillah berguna. Dibagi 36. Dibagi 36. Dan ini jawabannya adalah 4. Ya. Jadi kita bisa langsung hitung DE-nya ya. DE tadi adalah 9 kurangi X berarti 9 kurangi 4 sama berarti dengan 5. Gitu, teman-teman. C. Benar sekali. Enak banget ya ngerjain ada Kak Mel di sini. Ya, Oke, jadi kira-kira gitu ya. Itu tadi kita mengerjakannya lagi-lagi pakai apa? Pakai konsep. Betul. Dan analisanya harus kuat. Kemudian juga kita harus kebayang. Betul. Ya, kebayang. Nah, gimana caranya biar kita bisa terbiasa lalu mudah untuk berimajinasi ke arah sana? Ya dengan berlatih soal-soal model seperti ini berulang-ulang. Setuju. Ini secara filosofi nih Kak Mel. Kalau beberapa teman menganggap, aduh aku nggak merasa perlu belajar matematika karena dalam hidup nanti aku nggak akan ketemu masalah kompleks kayak gitu. Jangan salah. Bahkan dalam hal-hal masalah sosial pun kita bisa coba kaji secara logika dengan konsep matematika yang kita pelajari sejak kecil. Tuh. Jadi selalu ada maknanya ilmu itu. Ini keren sekali, bayangin. Di saat sebagian orang mikir, ini ngapain ada lingkaran di tengah? Iya, terus garis yang miring ini biasanya malah bikin anak-anak itu kayak terdistrak gitu ya. Betul. Aduh, ini garis yang miring ini panjangnya berapa? Tidak gitu ya. Jadi kita kayak nggak ada petunjuk. Nah, tapi dengan menerapkan semua yang kita punya satu tadi. demi satu. Nah, satu demi satu kayak akhirnya dipetain gitu dipetakan, ya. betul. Nah, itu kita akhirnya bisa ketemu jalan keluarnya. ngerucut, nanti keluar benang merahnya. Oh, ke sini. Jadi kayak ini tadi arahnya, oh cari X-nya gitu. Belum ke D-nya ya. Betul. Berarti X-nya ini nanti yang ngebantu. Oke, nilai X sudah ketemu. Nilai teman-teman akan segera diumumkan, tapi sabar, bukan hari ini. Yang penting tetap semangat, Sinaunang Oma, latihan soal di analitika. Kak Putri minta waktu untuk jeda, setelah ini kita ketemu lagi untuk latihan soal lagi. Semangat! Excellence with Morality itu adalah apa yang jadi jargon Universitas Airlangga. Teman-teman yang udah join, udah ikutan tryout Sinaunang Oma bersama dengan Universitas Airlangga menggunakan platform digital analitika, sabar, akan segera diumumkan siapa pemenang 10 golden ticket untuk bisa masuk di semua jurusan yang ada kecuali kedokteran dan kedokteran gigi. Tapi jangan khawatir ya, walaupun pengumumannya bukan hari ini, teman-teman harus tetap semangat untuk Sinaunang Oma bareng Kak Mel. Iya, benar. Kita lanjut. Semoga teman-teman belum lelah ya. Tidak pernah lelah. Belum lelah dengan soal-soal yang tadi ya. Emang sih soal yang tadi itu kayak menguras energi banget ya. Dua soal terutama yang di segmen 2 sama segmen 3 tadi ya. Kayak aduh, konsepnya harus kuat semua gitu ya. Tapi jangan khawatir, masih ada waktu sampai teman-teman menghadapi UTBK nanti. Jadi diperkuat lagi masih bisa ya. Dan tentu saja kan soalnya bukan cuma itu. Betul. Nah, nanti kan ada soal eksponen, kemudian ada soal bilangan yang kategorinya mudah gitu ya. Nah, itu juga kalian dalam berlatih ya harus memahami ya. Oh, oke, ini tentang bilangan nih. Oh, oke, ini operasi hitung, dan teliti saat mengerjakan itu paling utama tentu saja. Karena kalau udah jelas tadi pengerjaan contoh soal dengan konsep yang dikuasai, nanti soal apapun dengan variasi yang berbeda, kita akan bisa mengerjakan. Betul. Oh, ini pakai ini nih. Biasanya suka gitu ya. Betul. Sekarang kita coba latihan selanjutnya. Apa nih yang akan kita kerjakan? Seperti yang kemarin ya, berikutnya kita akan belajar aturan pencacahan dan peluang. Kemarin kita belajarnya kan masih permutasi sama peluang. Nah, kali ini kita akan mau ngebahas soal yang pakai kombinasi. Oke. Betul. Nah, di sini kita santai-santai, jadi soalnya ini akan tergolong mudah, gitu ya, biar teman-teman itu agak rileks gitu, nggak yang sepaneng dan hidup penuh beban. Jangan. Udah hidup penuh beban, soal penuh beban gitu kan ya. Aduh, kasihan banget. Oke, kita mau ke soal yang gampang-gampang dulu. Oke, ini boleh kita munculkan full screen dulu, teman-teman. Boleh ya? Konsepnya kita munculkan full screen. Khawatir kemarin ada yang belum sempat ikutan, belum sempat nonton dan belum sempat menyimak. Ini konsep. Kak Putri akan beri waktu 3, 2, 1, foto dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Iya, betul. Slide berikutnya silakan. Kita akan munculkan soalnya, teman-teman bersiap. Ini dia slide berikutnya. Dan nanti kita mau pakai rumus kombinasi yang ada di situ. Yep. Ya. Oke, baik.
Nah ini soalnya kayak soal cerita gitu Kak ya. Kita lihat. Diceritain gini ya. Coba disimak baik-baik, diceritain sama Kak Mel. dulu, Silakan ya. Kak Mel. Terus anak-anak lihat soal ini terus gini, alhamdulillah udah nggak ada gambar lagi ya Allah gitu. Tapi tetap ketemu angka habis ini. Tetap, kalau angka pasti kita kuantitatif ya, Yes. ngitung intinya. Yes. Oke. Agar dapat menjadi anggota tim Olimpiade Matematika, Diablo harus menjawab minimal 7 soal dari 10 pertanyaan yang tersedia. 5 soal pertama telah ditentukan oleh panitia agar harus dijawab. Oke. Berapa banyak cara Diablo dapat memilih soal untuk dia jawab agar dapat menjadi anggota tim Olimpiade Matematika dengan usaha yang paling rendah? Oh wow. Bagi yang melihat soal ini dan membaca soal ini pasti mikir, kenapa nggak dikerjain aja Diablo? Malah ngitungin peluangnya. Enggak ya, tapi kita latihan nih, kita latihan. Kerjain aja semua gitu, repot amat gitu. Oke. Enggak ya, yang kita harus kerjakan atau kita lakukan adalah mencari banyaknya cara. Betul. Ya, agar Diablo itu bisa pilih soalnya itu ada berapa banyak cara memilih. Kita mempelajari peluang dalam hidup nih. Nah. Kali ini peluang Diablo yang kita pelajari. Ya? Oke, berapa banyak cara memilih. Nah, kemarin saya sudah kasih teman-teman clue atau keyword. Ya. Kalau misalkan kita lagi ada kata banyak cara menyusun, nah, banyak cara menyusun atau yang ada kaitan dengan susunan, itu kita langsung larinya ke permutasi. Nah, kemudian ada keyword kedua, yaitu banyak cara memilih. Nah, ini berarti kita pakai kombinasi. Jadi kita harus lihat di soalnya lagi, ini kita lagi menyusun atau memilih. Karena dua-duanya muncul di sini. Coba kita lihat. Coba kita perhatikan ya. Ada kata menyusun atau tidak ada? Menyusun tidak ada. Menyusun atau susunan tidak ada. Tidak ada. Nah, tidak ada ternyata. Tidak ada Yang ternyata. ada adalah banyaknya cara Diablo dapat memilih. Betul. soal. Ya, tolong garis bawahi. Nah, Berarti hari ini kita berurusan dengan kombinasi. kombinasi, betul. Nah, rumus daripada kombinasi itu teman-teman biasanya udah pada hafal ya. CNR itu sama dengan N faktorial per N min R faktorial kalikan R faktorial. Ini Mas Uno apal banget ini. Iya. Mas Uno apal banget. Kita lanjut Kak. Langsung aja. Nah, jadi clue-nya di sini adalah menentukan berapa N-nya dan berapa R-nya. Apa itu N dan R? Jadi begini. Cara membacanya ya. Jadi kombinasi atau banyaknya pilihan yang bisa dipilih dari N pilihan yang mau diambil R pilihan. Ya? Oke. Jadi kayak di sini misalkan ada keterangan dia harus menjawab 7 soal 7 dari 10 pertanyaan. Teman-teman itu biasanya akan ke distrak ya. Oh oke. N-nya 10 nih, jadi total pemilihannya ada 10. Betul. Terus kita harus ngambil 7. Nah, terus teman-teman ngitungnya nanti langsung C 10 7. Padahal tetot. Salah. Kenapa kok salah? Karena ada keterangan bahwa 5 soal pertama telah ditentukan oleh panitia agar harus dijawab. betul. Jadi dari 10 soal, yang 5 ini udah nggak boleh dipilih. Udah, itu sudah bukan pilihan, wajib dikerjakan hukumnya buat hukumnya. dikerjakan. Jadi pilihannya tinggal 5. Maka N-nya di sini 5. Yes. Nah, ya. Kemudian R-nya berarti kita kudu milih berapa lagi nih? 2 dong. Kan 2. 5 udah wajib. Benar. Jadi kalau dari 10 soal kita harus jawab 7, sementara 5 sudah kejawab, sudah harus dikerjakan. Nanti tinggal 2 yang harus saja. kita pilih. Nah, jadi penentuan ininya aja. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Harus teliti dengan konsep pertanyaan. Betul, logika digunakan. Ya. Jadi kayak semacam kita tuh sambil ngebayangin. Iya. Jangan hanya ngebaca terus angka. Biasanya nih ya, kalau kita masih ala-ala anak SD SMP gitu ya, lihat angka langsung kerjakan. Karena memang konsepnya pada saat SD SMP begitu. Betul, mereka masih belajar berhitung, ibaratnya begitu. Betul. Nah, kalau di SMA kita naik level dong. Nah, menganalisis seperti itu ya. Oke, langsung aja. Berarti ini sama dengan Kita N-nya masukkan. berarti 5 faktorial per 5 dikurangi 2 faktorial kalikan 2 faktorial. Ya. Nah, 5 faktorial tentu saja 5 dikalikan 4 kalikan 3. Ini saya stop. Oh, kenapa? Oke. Kenapa? Ada Karena alasannya. 2 faktorial tadi muncul. Di bawah sini 5 kurangi 2 adalah 3 faktorial. Ya. Terus 2-nya saya Kalikan uraikan 2 Ya. kali 1. Ini tinggal kita Coret. Nah, ini juga kita Coret. Sisa? Bagi 2. jadi 10. ada 10. Selesai. Senang ya
kalau dapet soal gampang ini ya. Gampang, jawabannya 10. Hitungannya gampang. Cara untuk menuju ke angka 10 itu yang agak berliku sedikit. Nah, harus benar-benar menggunakan logika. Kita boleh close up dulu cara menjawabnya untuk bisa Kak Sunu nih paling suka soal ini karena bicara soal peluang kan kita bicara juga ya peluang dalam pekerjaan, mungkin dalam kehidupan, dalam pasangan juga. Ini Kak Sunu harus merekam dengan baik ini. Nah, teman-teman di rumah bisa menyimak ya. Oke, sudah. Boleh difoto. 3, 2, 1. Teman-teman insya Allah udah paham banget nih perihal memilih dengan cara kombinasi. Ada lagi nggak tantangan lain? Karena kita masih punya waktu ya Kak Arya ya. Masih ada waktu. Oke. Nah, yang berikutnya kita mau bahas soal peluang. Oke. Ya. Nah, tapi ini peluangnya agak berbeda. Jadi biasanya teman-teman kalau ketemu soal peluang kayak gini tuh terus, aduh, gitu ya. Karena rumusnya jadi nggak cocok dengan soalnya. Gitu. Yuk langsung aja soal modelnya seperti apa kita lanjut dulu soal berikutnya. Seperti apakah bentuk soalnya? Nah, tada! Ini cara jawab ya. Pengerjaannya Oke, tadi sudah dikerjakan betul. dengan benar. Lalu Slide berikutnya. kita lanjut. Nah, ini dia. Ya. Ini soal peluang tapi kok Ada gambar. ada gambar. Ini biasanya teman-teman tuh langsung waduh gitu ya. Apalagi- Yang namanya peluang, itu kan konsepnya kan peluang kejadian A misalkan, itu adalah banyaknya kejadian A per banyak seluruh kejadian yang bisa terjadi. Yep. Lah ini banyaknya itu gimana ya? Kita langsung baca dulu soalnya biar kebayang ya. Gambar di bawah menunjukkan dua buah lingkaran yang sepusat. Masing-masing lingkaran terbagi menjadi 8 bagian yang kongruen. Kongruen itu sama tadi ya. Luas lingkaran besar 3 kali luas lingkaran kecil. Jika sebuah titik dipilih secara acak dalam lingkaran besar, maka peluang titik yang diambil terletak pada daerah yang diarsir adalah berapa. Oke. Nah, inilah yang menurut saya akan membuat teman-teman merasa banyaknya kejadiannya berapa. Kan kita bicara banyak selalu ya, N Betul. di situ rumusnya. Betul. N itu adalah banyak. Nah, sementara ini gambar. Nah, berarti yang dimaksud banyak di sini adalah apanya ya? Nah, supaya kalian ada gambaran gitu ya, gimana cara mengerjakannya sebelum kita jawab, saya akan kasih contoh. Misalkan saya punya lingkaran, ya saya bagi seperti ini, dua sama besar. Kemudian yang ini saya arsir berwarna merah, misalkan yang ini saya arsir warnanya biru. Yap. Saya tanya, peluang saya mengambil titik dari lingkaran ini dan titik tersebut berada di warna merah, itu peluangnya berapa? 1:2. 1:2 atau 1/2. Yap. Jadi sejatinya peluang kalau urusannya model seperti ini itu adalah nilai pecahan dari yang dimaksud. Betul. Udah cuman gitu doang. Oke. Jadi kita nggak perlu lagi rumus NaNS. Kita hanya perlu mencari ini nilai pecahannya berapa. Oke. Nah contoh ini tadi ya merah berarti 1/2. Misalkan kita punya lagi gambar kayak gini. Terus nah ini misalkan saya bagi 4 gini ya. Yang saya arsir sini sama sini misalkan. Nah berapa peluang saya dapat titik ya di daerah yang diarsir? Ya langsung aja kita lihat 2 dari 4. Nah, hanya Kayaknya gampang banget ya. Jangan-jangan ini gampang sebenarnya. Coba saya curiga. Coba saya hitung deh. Ini kan sudah terbagi nih. Saya hitung total bagiannya dulu. Ada ini 1, 2, 3, 4 kali 4 16 tuh. 16. Yang diarsir ada 2. 2/16. Berarti 1/8. Nah, itu masih kurang Hitungan tepat. salah. Nah, sudah saya duga. Nggak boleh tertipu. Nggak boleh tertipu. Coba kalau ya, kenapa kita bilang salah? Sebab begini. Jadi memang mungkin anak-anak arahnya nanti ke sana ya. Yap. Hati-hati, perhatikan. jangan tersesat seperti Kak Putri. Perhatikan Kak Mel saja. Perhatikan bahwa ini ya, ini nggak bisa kita katakan ini dan ini adalah besarnya sama. Kenapa? Karena ini dan ini berbeda luasnya. Betul. Nah, ini tadi kita sudah langsung bilang 1/2 karena kita tahu ini luasnya sama. Begitupun contoh berikutnya. Nah, ya, kalau luasnya berbeda kita tidak bisa menyamakan antara ini dan ini. Jadi ini bukan 16 bagian yang sama, bukan. Bukan. Gitu ya. Oke, itu yang harus dipegang teguh. Nah, jadi harus kita analisis dulu ya. Baik. Pertama. Kirain gampang Kak Mel. Aku udah hampir jawab 1/8. Ini kalau aku yang jawab aku jelas salah. 1/8. Kak Mel aja yang kasih tahu deh cara kerjainnya. Gini ya, jadi ada lingkaran besar ya. Yap. Kemudian kita potong dulu sama lingkaran yang di tengah. Betul. Nah, gini. Berarti kan area yang mau kita hitung nilai pecahannya kan di luarnya sini nih. Yes. Nah, kan jadi kayak donat. Kok jadi lapar saya? Itu kayak telur ceplok kalau menurut saya Kak Mel. Lapar berarti juga kita saya. Beda persepsi ya. Beda kan ya? persepsi. Oke, baik. Yang penting ini, jadi intinya yang mau kita cari nilai pecahannya adalah luarnya. Ya. Ada keterangan tadi bahwa luas daerah lingkaran besar itu 3 kalinya lingkaran kecil. Oke. Artinya yang kecil ini 1/3-nya yang besar. Betul. Berarti daerah yang di luar lingkaran kecil ini bernilai 2/3. Betul. Nah, ini dulu ya.
Yap. Jadi ini tadi kan 3 kalinya kecil, berarti kecil ini kan gede dibagi 3, Yap. berarti 1/3-nya kan? Yap. Sehingga luas daerah yang di luar ini adalah 2/3. Nah, kalau yang di luar ini kita bagi-bagi Kak Putri, nah ini baru bagiannya pasti sama semua. Jadi Kak Putri tinggal ngebagi aja sekarang. Nah, Sebentar Kak. Ini aku terus terang agak mikir nih. Oke. Luas daerah lingkaran besar 3 kali luas lingkaran kecil. Oh ya udah bener. Clear ya? Clear. Oke, baik. Jadi yang kecil ini adalah 1/3. 1/3, yes. Jadi sisanya Sisi luar adalah 2/3. Ya, Betul. Baik. Nah sekarang yang besar ini tadi, yang si 2/3 ini mau kita bagi-bagi dan ini udah kongruen pasti. Yes, betul. Karena kita udah gak urusan sama lingkaran kecil, yang Kita besar urusan doang. yang besar. Nah, yang besar ini kita bagi menjadi tadi berapa? Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ya. Dan di sini kalau kita bagi 8, artinya berarti ya udah 2/3 akan kita bagi dengan 8. Atau langsung aja karena di sini yang diarsir adalah 2. 2, Berarti sama aja dengan kita bagi 4. ya cepat. Iya, terima kasih loh. Udah diingetin. Bagi 4. Dah, 2/3 bagi 4 adalah berapa? Ya, kita 2/3 tinggal jadikan pecahan aja Kali ya. 1/4. Nah, Ya, ketemu deh. yang benar 1/6. Oke, selamat datang jawaban yang benar. C. Jangan ikuti cara Kak Putri karena itu sesat. Ikuti cara Kak Mel dan kita istirahat dulu. Teman-teman boleh untuk foto dulu sebentar. Boleh kita close up Kak Sunu supaya teman-teman di rumah bisa memotret kenapa kok bagiannya menjadi demikian karena penjelasan dari Kak Mel. Jangan sampai salah konsep dan logika. Oke, 3, 2, 1, istirahat dulu, tarik nafas dulu, nanti kita lanjut ketemu lagi. Jangan kemana-mana. Matematika itu mudah kalau kita teliti dan kita paham logikanya. Jadi kalau teman-teman merasa, waduh ini aku udah download aplikasinya Analitika di smartphoneku, aku udah latihan soal, harus percaya diri apalagi kalau sudah ikutan. Nah ini dia, udah ikutan try out Sinauna Mama bareng sama Analitika yang berlangsung tadi malam. Sudah deg-degan nunggu hasilnya, sabar akan segera diumumkan dalam waktu dekat namun bukan hari ini. Karena tim IT sedang melakukan verifikasi data dan akan segera diumumkan langsung insya Allah oleh Pak Rektor Universitas Airlangga. Deg-degan lo ya, belum diterima udah ketemu Pak Rektor lo di stasiun televisi kesayangan kamu. Jadi teman-teman siap-siap aja dulu, yang penting latihan soal terus, pejuang UTBK pasti sukses. Betul Kak Mel? Betul banget ya. Jadi usaha itu tidak akan mengkhianati hasil Kak Putri. Sepakat. Ya. Jadi kalau kita usahanya itu udah mati-matian ya, udah 100%. Insya Allah hasilnya juga akan mengikuti ya. Walaupun nanti misalkan nih ada semacam kegagalan di situ, tapi pasti ada jalan lain yang sesuai dengan imbalan usaha yang sudah kita lakukan. Jadi yang penting itu usaha dulu, ikhtiar dulu yang penting, yang terutama. Kalau Kak Putri lihat nih, Kak Mel itu tipe orang yang sangat pejuang sekali. Yang jadi pertanyaan, pernah nggak dalam hidup, kan suka banget matematika, bisa ngerjain dengan mudah. Pernah nggak mengalami kesulitan atau bahkan salah menjawab yang berujung pada kegagalan? Pernah nggak? Boleh dibagi? Jadi gini ya Kak, ini sebenarnya saya malu nih nyeritainnya ya. Aduh, aku terharu, hal yang memalukan dibagi. Spesial buat teman-teman Sinauna Ngoma. Iya, biar teman-teman itu nggak merasa minder atau nggak percaya diri ketika nggak bisa matematika. Jadi gini, saya juga waktu sekolah, waktu SMA gitu ya, itu matematika juga nggak bisa Kak. Nggak ngerti, iya beneran. Terus jadi bisanya itu gara-gara peristiwa apa dalam hidup? Akhirnya ya saya memutuskan untuk bisa pada saat saya ya itu tadi ya menghadapi murid-murid ya. Jadi pada akhirnya kan saya memiliki passion sebagai guru gitu ya. Saya memiliki passion untuk mengajar. Saya merasa bahwa oh oke, ini kalau aku nerangin kok anak-anak gampang paham ya. Jadi saya senang dan puas mendapatkan hasil seperti itu. Nah kemudian saya ngerasa bahwa ini kalau saya udah oke neranginnya, tapi kalau isi kepalanya kurang gitu, terus apa yang mau tak terangin? Akhirnya saya belajar. Jadi belajar lagi, justru saya malah menjadi gemar matematika dan merasa bahwa matematika itu sangat mudah. Itu baru setelah saya di mulai fase mengajar. Di fase mengajar. Supaya yang diajar itu lebih mudah memahami juga berkat penjelasan dari Kak Betul, Mel. dan saya nggak ingin teman-teman tuh mengalami apa yang saya alami. Ngerasa bahwa matematika itu kok susah, matematika itu kok ya ampun, aku mesti gimana. Jadi saya keluhan kita dulu ya pada saat SMA itu gini. Ada soal, mulainya dari mana? Selalu itu. Mau mulai aja nggak bisa, gimana nerusin gitu kan ya? Betul. Nah jadi curhat tuh kan, jadi curhat keluar semua kan masalah. Jadi kayak gitu. Jadi makanya saya akhirnya merasa bahwa oke, ini saatnya
saya harus benar-benar ngerti dan belajar terutama matematika Yep. ya. Karena dasar dari segala ilmu pengetahuan itu ada di matematika. Sepakat. Makanya pengetahuan kuantitatif itu diberikan untuk sosum sama saintek. Yap. Karena dua-duanya membutuhkan logika berpikir nalar yang lurus Kuat, gitu kira-kira betul. ya untuk bisa melanjutkan jenjang kuliah seperti itu. Udah dapet ya inspirasi dan juga wejangan dari Kak Melisa hari ini. Senang sekali teman-teman. Walaupun Kak Putri juga memahami dan menyadari nggak mudah, tapi kalau bersama dengan orang yang tepat, platform digital yang tepat, insya Allah teman-teman akan mendapatkan kemudahan Betul. untuk terus berproses dan belajar, berjuang. Insya Allah UTBK tahun ini sukses. Amin, Tapi ingat, ya Rabbal tryout-nya harus diikutin, gak cuma sama UNER aja, tapi juga sama UNESA dan UPN. Karena siapa tahu kamu dapetin golden ticket untuk masuk universitas favorit tujuan kamu. Semangat untuk berjuang, tetap terus belajar dan jaga kesehatan. Kamel, terima kasih. Sama-sama, Kita Kak ketemu Putri. lagi, sampai jumpa. Selamat siang, wassalamualaikum. Tunggu pengumumannya ya.